Yesus, Shalom. Terima kasih kita boleh berkumpul lagi di rumah kita masing-masing melalui Zoom meeting. Kita akan beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Di dalamnya ada pelayanan perjamuan kudus oleh beberapa ibu dan saudara yang kemarin hari Kamis boleh mengadakan perubahan janji baptis, juga yang sudah dibaptis. Kita boleh mengikuti nantinya bersama-sama. Mari kita mengambil waktu saat teduh dengan Tuhan untuk memulai ibadah di pagi hari ini. Sambil keluarga Om Armstrong akan mengangkat pujian walau 1000 rebah. Silakan Om Armstrong. Ya, mohon kesediaan hamba Tuhan untuk mendoakan ibadah dimulai. Pak, maaf, suaranya. Tuhan, karena begitu besar kasih anugerah-Mu dalam hidup kami, Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepada-Mu, Tuhan. Karena kami boleh Engkau berikan kesempatan untuk beribadah lagi kepada-Mu, Tuhan. Disertai perjamuan kudus untuk beberapa orang yang sehabis masuk dalam sakramen baptis dan yang melakukan janji baptis ulang, Tuhan. Tuhan, urapi ibadah ini dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Kuasai yang semua yang terlibat dalam pelayanan pada minggu Sabat ini. Urapi hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu dan yang akan memimpin sakramen perjamuan kudus.
Dan sebagai hamba Allah, kiranya anugerah Allah menyertai ibadah ini daripada awal, pertengahan, sampai pada akhir. Hamba tabiskan ibadah ini demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Gembala untuk doa pembukaannya. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan memberikan kesempatan untuk Bapak Ibu di rumah dalam berbagai situasi keadaan yang ada, mungkin mau bersaksi bagi Tuhan, mau saling berbagi sharing tentang kesaksian hidup. Tetapi sebelumnya keluarga Om Armstrong sekali lagi akan mengangkat pujian Lebih Dari Pemenang. Iya, terima kasih keluarga Om Armstrong. Ya, saya persilakan untuk Bapak Ibu yang mau bersaksi tentang kasih Tuhan yang luar biasa sepanjang seminggu. Khususnya saya berikan kesempatan untuk keluarga Maukar luar biasa. Waktu hari Kamis semuanya boleh mengambil bagian, baik untuk Ibu Vera, untuk Ibu Fitri. Pasti ada banyak hal yang mau di-sharingkan. Silahkan, dalam bahasa, dalam gaya apapun silahkan. Saya persilahkan untuk yang mewakili keluarga Maukar. Ibu Vera, Ibu Fitri boleh. Pak Indra juga boleh. Saya persilahkan. Jika mau menyampaikan, boleh suaranya di-on-kan. Ya. Ada Ibu Vera, silahkan. Ibu Fitri, Pak Indra, silakan. Taruhan, siapa yang duluan? Silakan pencet bol. Tombolnya 1, 2, 3. Ibu Fitri, ada yang mau disampaikan? Ibu Vera, ada yang mau disampaikan? Pak Indra, kalau enggak saya tungguin. Ya Pak, Gembala ya Pak. Shalom. Ya, Kak Vera duluan ya? Duluan deh. Iya Kak Lulu, aku mau ngucapin puji syukur. Kemarin aku udah diperbarui lagi imanku, jiwaku. Kemarin tuh aku melalang buana. Sekarang aku udah bisa jadi anak Tuhan Yesus kembali. Terima kasih ya.
semuanya. Udah itu aja, makasih, puji syukur. Terima kasih. Haleluya, amin, amin. Dilanjutkan Ibu Fitri. Shalom. Shalom. Sama seperti Bu Vera juga, saya ucap syukur. Itu sebenarnya pergumulan udah lama juga ya. Saya ingin dibaptis, mendapatkan perjanjian baptis lagi itu karena waktu itu surat kayak sertifikatnya itu kan hilang yang dulu tuh. Saya benar-benar kayak merasa bukan anak Tuhan gitu waktu itu. Merasa takut gitu. Belum sah ya Ibu karena Jadi suratnya hilang. terima kasih banyak banget dari Iya, terima kasih GKSI sudah mengadakan perjanjian Pak baptis ulang saya. Terima kasih untuk Pak Gembala, Ibu Pendeta. Terima kasih untuk semua ya yang terlibat acara kemarin. Ucap syukur, terima kasih. Ya. Udah itu aja kalau dulu. Berarti ditutup sama the one and only from Maukar ya, Pak Indra. Ada yang mau disampaikan? Iya. Terima kasih Bapak Ibu yang terkasih, terima kasih untuk Ibu Vera, terima kasih untuk Bu Fitri untuk kesaksiannya. Satu hal yang pasti bahwa sudah menjadi sah bagian dari kita semua, teristimewa bagian dari kerajaan surga. Itu sudah pasti, dan untuk surat formalitasnya akan menyusul. Saya akan berikan untuk Ibu supaya Ibu sah. Ya, ada lagi yang mau menyaksikan kasih Tuhan? Ingin dengar dari Bang Revi, karena udah pulih lagi, udah segar lagi, udah sehat lagi, sekalipun hari Kamis kemarin sudah luar biasa bisa full musik. Mungkin Bang Revi bisa berbagi kesaksian dengan kita. Silakan Bang Revi. Ya puji Tuhan, saya bisa kemarin itu bisa mulai ibadah walaupun sebenarnya saya masih istilahnya masih recovery. Jadi kondisi waktu awal saya kena penyakitnya itu juga nggak tahu mungkin apakah ada celah sehingga saya bisa kena penyakit gitu ya. Padahal kalau secara fisik itu saya tuh olahragawan gitu. Nggak menyangka ternyata tumbang juga ya. Tumbang juga. Ya mungkin karena ya Tuhan mungkin menegur saya juga mungkin sehingga ada celah sehingga saya bisa kena. Tapi puji Tuhan pada saat saya sakit itu Tuhan tetap menjaga saya walaupun keadaannya itu saya setengah mati ya. Karena menurut dokter katanya tipes. Tapi tipesnya itu kondisinya sangat berbahaya gitu, peradangan hampir seluruh organ tubuh saya. Tapi saya yakin dan percaya bahwa walaupun saya dalam keadaan seperti itu, Tuhan tidak akan pernah membiarkan saya sampai jatuh ya. Karena saya yakin percaya darah Yesus itu sudah mengalir dalam tubuh saya. Satu kali dia mati, darahnya itu untuk selamanya. Akhirnya saya bisa dipulihkan, puji Tuhan juga dari doa-doa Pak Gembala, Pak Hizkia juga monitoring saya di WA juga, dari doa beliau juga saya yakin dari doa-doa para jemaat GKSI Given ini, saya mengucap syukur, saya terima kasih atas doa-doanya sehingga kemarin saya berusaha untuk ikut ibadah dan akhirnya bisa juga walaupun agak-agak lemas-lemas dikit sih. Tapi puji Tuhan, ya saya merasakan hal yang udah saya inginkan itu ibadah offline gitu ya. Ya saya rasa itu aja sih. Terima kasih Bang Revi. Yang penting tetap untuk pemulihan, dijaga kesehatannya juga. Kabar ibu tetap sehat ya, Bang Revi. Ya. Puji Tuhan. Mungkin boleh Bu Lulu. Silakan Pak Indra. Mohon maaf, waktunya jadi tertunda nih.
Nggak apa-apa. Silakan Pak. Saya mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan yang diberikan kepada saya, sehingga waktu hari Kamis memang waktunya sangat padat sekali, hampir saja saya tidak bisa menghadiri hari spesial itu, di mana juga hari kenaikan Tuhan Yesus, dan juga di mana saudara saya dan istri saya juga ada pentabisan ulang untuk dibaptis. Jadinya saya bersyukur karena Tuhan sangat baik pada saya, sehingga waktu yang singkat itu bisa diatur oleh Tuhan, dan saya tiba tepat pada waktunya, sehingga saya bisa mengikuti bersama istri saya juga. Dan saya juga mohon maaf semua kepada Bapak Gembala, kedua pendeta, dan juga kepada para panitia, mungkin dengan keterlambatan saya menjadi pemikiran yang simpang siur atau apa, jadi saya mohon maaf segala-galanya. Jadi terima kasih karena Tuhan sudah begitu baik kepada saya. Semuanya benar-benar Tuhan yang mengatur setiap langkah-langkah yang saya lakukan. Mungkin saya ingin menyanyikan sebuah pujian agar bisa saya juga meresapkan apa yang saya nyanyikan ini, karena pujian ini juga benar-benar menyentuh hati dan saya. Mohon izin Ibu Lulu. Silakan Pak. Antrong, saya mohon izin Pak Antrong. Mungkin saya ambil dari video ini. Engkau ada bersamaku di setiap musimku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Tak pernah kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku.
Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Bersama-Mu Bapa, melimpah. Baik, Ibu Lulu, terima kasih untuk semuanya. Saya mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan sangat baik kepada saya bersama keluarga saya. Keadaan apapun yang terjadi, kesulitan apapun yang terjadi, saya yakin bahwa saya ada bersamanya dan Tuhan pasti melihat dan mengetahui semua pergumulan saya, semua rasa takut saya, dan Tuhan menolong saya. Terima kasih untuk dukungan doanya dari Bapak Gembala, kedua pendeta, dan juga semua para diaken. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, terima kasih untuk Pak Diaken Indra sudah memberikan pujiannya. Ya Bapak Ibu, saya percaya pasti ada banyak kesaksian yang akan kita bagikan nanti di minggu-minggu depan. Tapi mari hari ini saya cukupkan di sini. Kita mau mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Sekali lagi, sepertinya saya mempersiapkan pujian ini sama dengan Pak Indra mempersiapkan pujiannya. Jadi tidak salah kalau sekali lagi kita melalui Om Armstrong, kita mempersembahkan pujian ini untuk mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Silakan keluarga Om Armstrong akan menaikkan pujian bersamamu Bapak. Mari kita sama-sama di rumah mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Silakan Om. Di setiap musim hidup, tak pernah membiarkan sendiri. Di jiwaku adalah bersama, tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu yang tentukan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Ya, saya persilahkan hambanya. Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena kami boleh masuk ke lebih dalam lagi ke dalam kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mengurapi hamba-Mu Tuhan, supaya firman disampaikan dapat menguatkan kami semua Tuhan. Baik yang mendengarkan
secara langsung melalui Zoom online ibadah ini, maupun yang sebentar yang akan mendengar recording rekaman dari YouTube ini, Tuhan. Biarlah Engkau urapi mereka. Kalau mereka dalam kelemahan, Engkau kuatkan mereka. Kalau mereka dalam kekhawatiran, Engkau angkat khawatir mereka. Kalau mereka dalam kesakitan, Engkau sembuhkan mereka melalui bilur-bilur-Mu. Kalau mereka dalam persimpangan jalan, Tuhan, mari Engkau bawa masuk ke dalam jalan-Mu atau rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirman-Lah kepada kami. Haleluya. Amin. Shalom, puji Tuhan. Lagu yang dinyanyikan Pak Indra itu memberkati saya sekali, karena itu adalah lagu yang paling menguatkan iman saya kalau saya dalam kelemahan. Karena Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan kita. Sebetulnya Tuhan tidak datang pada setiap musim. Kita manusia yang bikin musim dalam kehidupan kita. Kadang-kadang kita dekat, kadang-kadang kita jauh, kadang-kadang kita lupa. Itu musimnya. Musim yang dibuat kita sendiri. Kedagingan kita yang membuat kita ada musim. Tapi buat Tuhan Yesus, selalu setiap musim kehidupan orang percaya, Dia ada selalu memegang tangan kita. Nah, tema khotbah saya adalah hendaklah kamu murah hati. Kenapa tema ini kita angkat? Karena setiap orang yang sudah masuk dalam rancangan kehidupan, dia harus selalu murah hati. Memberikan yang terbaik dalam hidupnya buat pelayanan. Memberikan yang terbaik dalam hidupnya buat sesama kita. Memberikan yang terbaik untuk gerejamu, di mana engkau beribadah, di mana engkau didoakan, di mana engkau bertumbuh secara iman. Kalau kita lihat di dalam perikop yang kita akan bahas, saya akan buka di dalam Lukas 6. Ayat 35 sampai 36 dan ayat yang ke-45. Ya. Ayat 43, 44 dan 45. Firman Tuhan kitab Injil Lukas 6 ayat 35. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka, dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar, dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih, dan terhadap orang-orang jahat. Tuhan baik kepada setiap orang yang tidak tahu berterima kasih kepada orang jahat. Tuhan tidak pernah milih-milih kepada siapa Dia akan berbuat baik. Ayat 36, hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Ayat 43, hendaklah tidak ada pohon yang baik yang menghasilkan buah yang tidak baik, dan juga tidak ada pohon yang tidak baik yang menghasilkan buah yang baik. Sebab setiap pohon dikenal pada buahnya. Karena dari semak duri orang tidak memetik buah ara, dan dari duri-duri tidak memetik buah anggur. Ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbendaharaan hatinya yang baik, dan orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbendaharaan yang jahat, karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Tema saya adalah hendaklah kamu murah hati. Kita telah melihat firman Tuhan bahwa tidak ada pohon yang baik menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon yang baik selalu menghasilkan buah yang baik. Kita harus belajar untuk mengasihi musuh kita. Karena kita adalah pohon yang baik saat ini. Kita telah ditebus, kita telah masuk dalam sakramen baptis, kita telah masuk dalam rancangannya, kita telah menjadi anak-anak Allah, dan kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Kita wajib berbuat baik. Terhadap siapa? Terhadap musuh-musuh kita, terhadap orang yang berbuat jahat kepada kita, terhadap orang yang mengecewakan kita, terutama terhadap gereja yang sudah memberikan kita kesempatan untuk masuk dalam rancangan Tuhan dan ditebus oleh darah Yesus. Tuhan itu berkorban sangat besar buat kita.
memberikan hidupnya mati di kayu salib. Kita harus sungguh-sungguh dalam menghargai pengorbanan ini. Dan ayat yang ke-45, orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbenaran hatinya. Yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan barang yang jahat dari perbenaran yang jahat. Karena yang diucapkan mulutnya meluap dari hatinya. Kalau kita lihat makna dari arti ini, bicara perbenaran yang baik dan jatuh keluar dari hati kita. Hati itu melambangkan pusat jiwa raga kita, menentukan perilaku lahiriah kita yang harus kita ubah dan kita pertobatkan. Hati ini. Hati merupakan adalah sebuah sentral atau jantung atau rahim bumi. Dalam bahasa aslinya kita mengenal kardia. Artinya apa? Hatimu, hati, batin, rahim, diri kita, hati nurani, jiwa. Itu semua kita harus pertobatkan. Karena dari hati itu akan timbul kedegilan. Dari hati itu akan timbul kemarahan. Dari hati itu akan timbul kemarahan, emosi. Dari hati itu kita akan menjadi berseteru dengan orang. Dari hati itu kita tidak bisa membalas kebaikan orang. Dari hati itu kita akan selalu ada geram. Dan dari hati itu juga timbul berbagai penyakit secara ilmu kedokteran. Kalau penyakit saudara Revi tadi itu karena makanan. Ya kan? Tapi kalau dari hati, penyakitnya banyak. Ya, kanker, sakit hati, macam-macam tuh akibatnya. Jadi, hati yang sukacita adalah milik orang percaya. Dari hati kita akan mengeluarkan perkara-perkara yang baik. Apa perkara-perkara baik yang Tuhan inginkan dalam hidup kita? Perkara-perkara yang baik yang Tuhan inginkan dalam hidup kita adalah banyak yang Tuhan inginkan. Tapi hari ini saya akan bahas beberapa poin saja. Ya. Yang pertama apa? Tadi, dalam ayat 35. Kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka. Kalau kita berbuat baik kepada musuh kita, itu jelas sebuah pengorbanan, sebuah bentuk panggilan sebagai orang percaya. Kita mengasihi musuh kita. Kita mendoakan musuh kita. Apa makna dari perikop ini? Kasihilah musuhmu dan berbuat baik kepada mereka dan pinjamkanlah dengan tidak mengharapkan balasan. Yang pertama, kasihilah musuhmu. Mari kita saat ini belajar. Ada 3 poin yang saya mau bahas. Bahwa kalau ada engkau dikecewakan oleh orang, kalau ada engkau merasa tidak berkenan kepada sesama kita, mari kita bangun rasa maaf itu. Kita bangun rasa kebersamaan itu. Karena dalam firman Tuhan, musuh aja kita wajib kasihi. Jadi tingkatan orang percaya yang mencintai Yesus lebih lagi tingkat levelnya. Tuhan katakan, kasihilah musuhmu, apalagi sesama saudaramu di dalam rumah, apalagi sesama saudaramu dalam pelayanan, apalagi sesama saudaramu adik kakak, apalagi ponakan kepada om, istri pada suami, suami pada istri, teman-teman sepelayanan. Kasihilah mereka. Kalau cuma ada ketersinggungan, itu perkara kecil. Karena Tuhan bilang, utamakan segala-galanya, yaitu kasihilah musuhmu. Orang yang memukul engkau, orang yang memfitnah engkau, itu pun engkau harus kasihi. Apalagi saudaramu.
Ini yang Tuhan minta kepada kita. Artinya apa? Yang paling jelas. Hidup dalam hati yang selalu memaafkan setiap nafas kehidupanmu. Setiap nafas kehidupanmu, engkau harus hidup dengan rasa memaafkan. Artinya, tidak ada pemikiran negatif buat setiap orang. Tidak ada prasangka yang buruk buat setiap orang. Orang percaya, Yesus sekalipun dia tahu Yudas akan menyerahkan dia, pernahkah dalam ayat yang kita baca dari Matius sampai Wahyu, atau di dalam 4 kitab Injil utama yang menceritakan mengenai Yesus, dia berburuk sangka pada Yudas? Dia hanya dengan santai waktu perjamuan malam, ya, santai dia bilang, di antara kita semua ada yang akan menyerahkan, ada yang akan berbuat menyerahkan saya kepada bangsa atau tentara Romawi. Dia tidak langsung mengambil atau dia menyuruh murid-murid yang lain salibkan Yudas, benci Yudas, tidak. Mari kita hidup mulai hari ini. Hidup dengan hati penuh sukacita, penuh rasa memaafkan. Kalau engkau ada sakit hati dengan orang-orang di sekitar, hari ini, tanggal ini, detik ini, engkau lepaskan pengampunan. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Kalau engkau masih bermusuh-musuhan dengan orang, itu menyebabkan salah satu kendala, engkau akan masuk ke dalam langit baru, bumi yang baru. Yang kedua, pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Kalau kita mau memberi kepada orang, ya mari kita memberi yang baik. Kita berikan yang baik buat hidup pelayanan kita. Kita berikan waktu kita. Kita berikan materi kita kepada orang kalau kita mau atau mau melakukan itu. Dengan tidak pernah memikirkan balasannya. Kita berbuat baik kepada orang tanpa kita memikirkan masalah balasannya. Misalnya, kita mendoakan orang itu tanpa kita mengharapkan orang itu mendoakan kita. Ya, kita selalu berbuat baik. Dan yang ketiga, Lukas 21. Lukas 21. Ketika ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ketika Yesus mengangkat mukanya, ia melihat orang-orang kaya memasukkan persembahan mereka ke dalam peti persembahan. Dan ia melihat juga seorang janda miskin memasukkan 2 peser ke dalam peti itu. Lalu ia berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang itu. Apa maksud dari perikop ini? Ya sudah jelas orang janda ini memberikan dari kekurangan dia. Itu sering kita dengar khotbah ini. Orang kaya memberi dari kelebihan dia. Ya, itu udah jelas. Tapi saya mau lihat dari pandangan yang berbeda, ya. Bahwa janda ini mendahulukan segala-galanya buat Yesus dibanding kebutuhannya dia. Janda ini mendahulukan segala-galanya. Mendahulukan pelayanannya dia. Orang yang datang ke gereja sudah pasti orang yang melayani. Ya. Orang yang datang ke gereja memberikan persembahan ke dalam kotak persembahan atau peti persembahan adalah orang yang sudah masuk dalam rancangan Tuhan.
Tuhan tidak pernah minta uang kita. Tuhan tidak perlu uang Hiskia, Revi, Pak Indra, Bu Lulu, Bu Lydia, Pak Armstrong, Bu Vera. Tidak. Yang Tuhan perlukan, bagaimana kita mendahulukan Tuhan di atas segala-galanya. Saya kasih contoh begini. Kalau saya ada orang yang saya membayar perpuluhan dan membayar persembahan ke beberapa dengan cara saya ada, karena saya tidak mau mengambil milik Tuhan. Ya, saya kadang-kadang malam-malam harus pergi ke ATM, membuang rasa ngantuk saya, membuang rasa capek saya, untuk saya lakukan yang Tuhan inginkan dalam hidup saya. Jadi, kita harus mendahulukan Tuhan. Kalau engkau mau lihat kebaikan Tuhan, atau Tuhan mendahulukan semua kebutuhanmu di dalam kehidupanmu. Ketika saya tadi kemarin siang, pendeta Lis bilang, Pak Gembala, Bapak yang khotbah hari ini. Waduh, saya pikir, saya lupa waktu perjamuan kudus yang khotbah pendeta Lilis. Saya langsung melakukan persiapan. Dan Tuhan menggiring saya untuk membahas ini. Kenapa? Karena saya pikir saya masih penuh dengan kekurangan untuk hal ini. Saya masih kurang mendahulukan Tuhan. Bentuk pemberian 2 peser uang di dalam keterbatasan, di dalam ketidakmampuan, di dalam kesederhanaan, di dalam kemiskinan, seorang janda, di dalam ketidakmampuan, di dalam kesulitan apapun, mendahulukan Tuhan. Itu adalah sebuah cara yang Tuhan inginkan. Artinya apa? Dalam segenap hidup kita dahulukan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita dahulukan berdoa, mencari komunikasi dengan Tuhan. Ingat, formula doa Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, ya kan? Karena apa? Itu udah formulanya. Tuhan mau kita menyembah Tuhan dulu, berkomunikasi dengan Tuhan, baru nanti habis itu berikanlah kami makanan kami secukupnya, baru belakangan. Setelah itu baru lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Waktu murid-murid Yesus berkata, Tuhan, bagaimana cara kami berdoa? Dia sebutkan begini doa, Bapa kami yang ada di surga. Dia ajarkan komunikasi dulu dengan Tuhan. Dahulukan dulu Tuhan. Baru kau minta permintaanmu. Jangan baru berdoa, Tuhan berkati saya Tuhan. Saya butuh ini. Mana bisa? Sebagai anak Tuhan, sebagai majelis, dahulukanlah dulu pelayananmu. Di mana engkau bertumbuh, di mana engkau dibesarkan, di mana engkau dilantik sebagai hamba Allah, di mana engkau harus memberi. Tuhan tidak pernah lihat sepeser pun pemberian, tapi bagaimana Tuhan melihat ketaatanmu. Firman Tuhan mengajar kita untuk menjadi seperti Lukas 6 ayat 45. Orang yang baik mengeluarkan barang yang baik dari perbenaran hatinya. Orang yang baik melakukan yang baik dari perbenaran hatinya. Melakukan yang baik buat Tuhan Yesus, melakukan yang baik buat Tuhan kita, melakukan keselamatan buat Tuhan kita, lebih baik dan lebih baik. Orang yang baik dari perbendaharaan hatinya, dari kardionya, dikeluarkan hal-hal yang baik.
dari sikapnya, dari hidupnya, keluarlah perbuatan-perbuatan yang baik. Memang sekarang banyak kelemahan. Saya cerita-cerita dengan pendeta-pendeta gembala-gembala sidang. Ini bukan bicara soal uang nih ya. Saya tidak pernah bicara soal uang karena orang memberi, tapi ada gembala, bro, ini benar-benar bro, ya. Ibadah sekarang sedikit yang hadir, ya kan? Ada juga yang Zoom, ibadah ya hamba Tuhan yang full timer tentu kolektor penting buat mereka, ya kan? Kita nggak usah itu, ya. Kasihan hamba Tuhan. Kasihan juga jemaat, saya bilang. Ya mari kita berdoa. Saya bilang, tapi yang penting kan bro, biar itu cuman 2.000 mereka transfer kalau mereka ibadah, atau mereka itu kan mereka sudah taat. Betul juga ya bro ya. Itu saya bilang begitu. Saat mereka melakukan perjalanan mereka ke ATM, saya bilang, itu sebuah ketaatan bro. Kalau saya memang generasi lama, nggak pakai internet. Jadi saya selalu ke ATM. Malu, pengaruh usia. Tapi saya selalu, yaitu itu ketaatan. Dan kemarin kita berbahas juga ibadah. Saya memberikan pandangan, ibadah online itu ibadah yang diurapi Roh Kudus. Di mana ada di dalam Alkitab, ibadah online tidak ada diurapi Roh Kudus. Tuhan bilang, 2-3 orang berkumpul, Tuhan ada. Amin. Ini lebih dari 2-3 orang nih, Tuhan ada. Dan Tuhan itu omnipresent. Omnipresent, sekali lagi saya katakan dulu. Saya sudah hotbain. Omnipresent. Tuhan omnipresent. Ada di rumah Pak Indra, ada di rumah Bu Vera, ada di rumah Bu Lydia, ada di rumah Revi, di rumah Pak Armstrong, ada di rumah saya, ada di rumah Bulu, ada di rumah Pendeta Lydia. Saat ini omnipresent. Dan Roh Kudus itu omnipresent tentunya. Jadi jangan pernah kita merasa ibadah online itu bukan Tuhan punya. Ini bagian dari sebuah masa di mana nanti akan ada masa-masa lagi yang akan lebih parah lagi. Karena apa? Tanda-tanda zaman akan sudah mulai. Ini pandemi COVID, baca di Wahyu. Ini penyakit sampar yang Tuhan berikan buat kita. Dan nanti akan ada sampar-sampar yang lain. Yang lebih parah lagi. Kita belum mengalami kegelapan berturut-turut beberapa hari. Bulan menjadi gelap semua matahari. Akan ada masa-masa itu. Akan ada berbagai penyakit datang pada akhir zaman. Mari kita berdoa. Saya sendiri mengeri kalau baca Wahyu. Tapi saya percaya, orang penuh dengan keyakinan kepada Tuhan. Orang seperti kesaksian Pak Indra, dia selalu bersama dengan Tuhan di setiap musim hidupnya dia. Revi di zaman Tuhan, orang yang bersama Tuhan akan ada perlindungan, akan ada kasih anugerah, penyertaan. Tapi ingat, Tuhan minta kepada kita, kepada saya dan saudara siang hari ini, dahulukan Tuhan dalam hidupmu. Kemarin acara rapat, ya memang Zoom kita cuma sedikit. Karena masih ada banyak orang yang ada 2 faktor. Yang 3 faktor. Tidak mau mendahulukan Tuhan. 3, dia pikir ibadah online ini biasa-biasa saja. Tidak ada urapan. Tidak ada mujizat. Tidak ada Roh Kudus hadir.
Yang ketiga, ya dia pikir masih banyak tempat yang melakukan offline. Kalau buat saya, nggak ada masalah. Saya tetap melakukan ini. Kenapa? Buat saya itu adalah apa? Bagaimana Tuhan melihat hati. Di mana saya ditugaskan oleh Tuhan. Kita semua ditugaskan di kandang kita. GKSI Given. Sebelum saya jadi gembala sini, semua teman-teman semua sudah menjadi orang pilihan Tuhan di GKSI Given. Sudah dilantik, dimeteraikan. Mari kita harus hormati, dahulukan Tuhan kita, dahulukan kandang kita, dahulukan pelayanan kita. Karena kalau Tuhan ambil pelayanan itu, akan berdampak sangat fatal dalam hidup kita. Firman Tuhan saya tidak panjang lebarkan. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus nanti buat saudara kita yang sudah dibaptis. Karena saya kemarin ada satu kelupaan liturginya. Harusnya saya lakukan juga perjamuan kudus waktu acara hari Kamis. Karena itu adalah hal yang pernah saya pelajari. Kalau orang dibaptis harusnya ada terima sakramen perjamuan kudus juga sekaligus. Apalagi yang kembali masuk dalam janji baptis dan melakukan pengakuan dosa, itu harus dikuduskan oleh darah Yesus melalui sakramen perjamuan kudus. Mari kita siapkan hati kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Buat Ibu Grace, kalau sudah hadir di dalam Zoom ini, buat Ibu Vera, buat Ibu Fitri, dan buat Tabita. Saya kembalikan kepada Pak Amso untuk menyanyi satu pujian dulu. Saya persiapkan anggur dan salibnya, selamat mulia. Sucikan darah Yesus. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Salibnya, amin Yesus. Salibnya, selamat mulia. Dosaku disucikan darah Yesus. Di hadapan saya ada roti, ada anggur. Sebelum kita makan, roti ini yang berlambang tubuh dan darah Kristus dan anggur, dengarkanlah firman Tuhan buat Ibu Grace, Ibu Fitri, Ibu Vera, Tabita. Kita angkat roti itu tangan kanan. Sebab apa yang telah kuturuskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Itu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan,
mengambil roti, sesudah itu mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan tubuh darah Yesus, tubuh ini. Kita angkat cawan. Demikianlah juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kita minum cawan ini adalah perlambang darah Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Karena Engkau beri kesempatan buat kedua saudari kami yang telah mengucapkan janji baptis ulang dan masuk ke dalam rancangan-Mu, dan yang mengambil baptisan air telah menerima sakramen perjamuan kudus yang pertama buat mereka Tuhan. Darah Yesus menjaga mereka, melindungi mereka, memberkati kehidupan mereka. Seluruh perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Allah, Engkau telah kuburkan, Engkau telah tinggalkan, Engkau telah jamah hidup mereka menjadi manusia yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan Tuhan, biarlah firman telah disampaikan kepada jemaat yang masih ada dalam online ini dan yang akan mendengarkan rekaman ini. Biar mereka dikuatkan, biar mereka diberikan kekuatan, dididik Tuhan, supaya mereka semakin hidup dalam kemurahan hati. Mereka semakin mercy Tuhan, memberikan terbaik buat Engkau, memberikan yang terbaik untuk pelayanan-Mu Tuhan. Dan mereka semua melakukan yang terbaik untuk semua orang. Memberikan rasa maaf, mendahulukan Engkau Tuhan, memberi dengan segala yang ada dalam firman kami, dan mendahulukan Engkau di atas segala-galanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu Tuhan. Dan Tuhan, dalam nama Yesus Tuhan, hamba serahkan seterusnya ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Saya serahkan kepada Ibu Lulu. Amin. Amin. Ya, terima kasih Pak Gembala. Sudah mendengar firman-Nya, juga sudah melakukan pelayanan perjamuan kudus untuk beberapa orang yang menerima sakramen baptisan, juga pengakuan dosa, pengakuan kembali janji iman, janji baptis. Bapak Ibu yang terkasih, sebagai orang percaya, kita mau mengungkapkan pengakuan iman rasuli sebagai respon tentang mengaminkan kebenaran firman Tuhan hari ini. Bersama dengan seluruh orang percaya, kita boleh mengaku pengakuan iman rasuli. Mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, paling langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari saudara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dari kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Raja yang kudus dan aman. Amin. Ya, kita akan diiringi oleh keluarga Om Armstrong sambil kita nantinya akan mempersiapkan persembahan kita yang nantinya akan Bapak Ibu boleh transfer sepanjang minggu ini ke rekening Diaken Erik Pang operasional gereja. Jangan kamu khawatir. Silakan. Jangan
doa persembahan, saya mohon kesediaan Ibu Diakan Lydia untuk kita dalam doa persembahan. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih padamu ya Tuhan. Hari ini kami boleh lagi bertemu dengan saudara-saudara kami seiman untuk melakukan ibadah secara jujur. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh kami dengar pada pagi hari ini menjelang siang dan boleh menguatkan kami semua bahwa kami semua ada dalam tangan Tuhan dan tidak pernah Tuhan meninggalkan kita semua. Terima kasih Bapak di surga, kami juga sudah memberikan apa yang menjadi bagian kami Tuhan untuk melebarkan kerajaan-Mu. Kiranya Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih. Lydia. Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah menguji, bersaksi, bahkan kebenaran firman Tuhan telah disampaikan. Dalamnya ada pelayanan perjamuan kudus. Kita mempersiapkan untuk persembahan sepanjang minggu ini. Kita akan mengakhiri ibadah di siang hari ini. Dan selanjutnya nanti akan saya serahkan kepada hamba Tuhan yang akan membawa doa syukur sekaligus doa berkat. Mendahulunya keluarga Om Armstrong sekali lagi akan mengangkat pujian. Tuhan Doa berkat. menetapkan. Bu Lulu, doa syafaat sama doa berkat Pendeta Lilis. Oh iya, selanjutnya nanti Ibu Pendeta Lilis yang mengambil alih. Silakan keluarga Om Armstrong, Tuhan menetapkan. Ya, saya persilakan Ibu Pendeta Lilis. Satu di dalam doa, kami sungguh bersyukur kepadamu ya Bapa, karena Tuhan boleh memimpin kami di dalam persekutuan ibadah hari Minggu ini Bapa, di mana kami juga boleh kembali dibentuk oleh kebenaran firman-Mu. Benar Tuhan, bahwa seringkali kami sendiri Tuhan egois akan kepentingan kami sehingga kami tidak bisa belajar untuk menghormati Tuhan dan menghargai Engkau ya Bapa. Kami sungguh bersyukur boleh belajar dari seorang janda miskin yang Tuhan benar-benar membuat kami terbuka bahwa ada hal yang harus kami utamakan di dalam kehidupan kami, yaitu bagaimana kami boleh berinteraksi, bagaimana cara kami memperlakukan Engkau, bagaimana cara kami mengasihi Engkau Tuhan. Dan itu semua akan terlihat dan keluar dari perbendaharaan hati kami sesungguhnya, bagaimanakah kami kepadamu ya Bapa. Ampuni kami di dalam seluruh keberadaan hidup kami Tuhan. Kalau sejatinya kami masih sering lalai, dan kami juga masih sering kali Tuhan memungkiri bahwa Tuhanlah yang menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Materaikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, ajar kami tidak hanya duduk diam bahkan mendengar, tetapi tolong koreksi kami Tuhan agar kehidupan kami berubah, karena kami Tuhan dituntut untuk terus bertumbuh di dalam kebenaran sejati yang terus diperdengarkan lewat firman Tuhan melalui bibir mulut hamba Tuhan, sehingga firman yang keluar tidak menjadi sia-sia Tuhan, tapi kami boleh tumbuh menjadi pohon yang berbuah, sehingga buah yang kami tampilkan manis dan enak bagi orang lain. Berkati hamba-Mu Tuhan, Bapak Gembala kami, pakai ia dengan hikmat yang daripada Tuhan, untuk dapat terus menguraikan kebenaran firman Tuhan,
menjadi kebenaran yang sejati, bahkan menghidupkan kami jemaat Tuhan yang sudah kehilangan gairah di dalam Engkau, menghidupkan kami Tuhan untuk boleh lebih lagi saling satu hati di dalam visi misi yang ada, yang Tuhan taruh di GKI Given. Biar kesehatan, kekuatan boleh Tuhan pelihara gembala kami Bapa. Pekerjaannya yang sedang ia usahakan biarlah Tuhan boleh pimpin, dan terutama pelayanannya kepadamu boleh semakin menjadi berkat dimanapun hamba-Mu berada. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga bersyukur untuk persekutuan kami di hari Minggu ini, Tuhan boleh pimpin dari awal pertengahan hingga pada berakhirnya. Biarlah Tuhan semua yang kami bawa kepadamu, pujian penyembahan kami, bahkan ucapan syukur kami melalui persembahan kami Tuhan, menjadi berkenan di hadapan Tuhan, dan menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Secara khusus terus menopang dan membantu pekerjaan pelayanan Tuhan di GKI Given. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami teringat untuk saudara-saudara kami Tuhan, yang saat ini tidak dapat bergabung di dalam ibadah Zoom. Dimanapun mereka berada Bapa, biarlah tangan pengasihan Tuhan memberkati dan mengurapi. Pimpin mereka Tuhan dalam mereka mengerjakan apa yang menjadi bagian mereka Tuhan. Tetapi ingatkan juga Tuhan untuk minggu depan, boleh bersama-sama datang dan berduduk diam di dalam ibadah minggu yang boleh Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang baik. Apa yang menjadi pergumulan GKI Given Tuhan pimpin, perencanaan demi perencanaan Tuhan, biarlah boleh jadi seturut dengan kehendak-Mu. Bahkan kami juga mau menopang Tuhan untuk pergumulan sinode kami Tuhan, di mana pada bulan November nanti kami bersama-sama akan menopang untuk musyawarah besar sidang sinode GKSI Tuhan. Biar semua perencanaan, bahkan panitia yang terlaksana Tuhan, boleh ada di dalam pimpinan tangan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan, menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Bangsa ini milik kepunyaan Tuhan. Pakai pemimpin kami yang ada di bangsa ini Tuhan. Baik pemimpin kota, pemimpin negara kami, pemimpin yang ada di seluruh penjuru desa Tuhan. Untuk dapat memberikan teladan, mengayomi masyarakat, dan terutama gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia. Boleh menjadi saksi dan boleh menjadi berkat Tuhan. Di mana bertumbuhnya iman, bertumbuhnya pengetahuan yang benar akan firman Tuhan, sehingga membentuk karakter, membentuk pola pikir, membentuk sikap kami Tuhan, untuk menjadi laskar dan prajurit Kristus yang seturut dengan kehendak-Mu. Berkati para misionaris, berkati para hamba Tuhan, yang jauh daripada hingar-bingar kota Tuhan, dimanapun, apapun yang menjadi pergumulan mereka, kami mau topang Tuhan, Engkau Sang Empunya langit dan bumi yang akan memelihara setiap kebutuhan mereka. Apapun yang menjadi kerinduan, kami percaya Tuhan akan menyediakan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Sekali lagi kami bersyukur kepadamu, dan kami menyerahkan untuk seluruh perawat Tuhan, untuk seluruh dokter rumah sakit yang juga masih terus bekerja, berusaha di dalam masa pandemi COVID yang masih ada Tuhan. Biarlah tangan Tuhan tetap memelihara, mencukupkan apa yang dibutuhkan. Obat-obatan, makanan, minuman, kebutuhan akan sanggup pengungkapan Tuhan. Biarlah Tuhan menyediakan. Terima kasih Bapa, ajar juga kami jemaat Tuhan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan sehingga kami boleh tampil menjadi anak-anak Tuhan yang baik dan teladan di dalam peraturan yang ada. Terima kasih Bapa, sekali lagi kami serahkan seluruh rangkaian ibadah kami, kehidupan kami 1 minggu ke depan, kami mau kiranya tangan Tuhan yang akan memimpin dan menyertai. Karena kami tidak dapat jalan sendiri Tuhan, kami perlukan Engkau dan kami memerlukan Tuhan setiap hari yang akan memimpin kami. Ini doa dan ucapan syukur kami Bapa, kami serahkan dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kami berdoa demikian. Bapa kami ada dalam kerajaan surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Kasih-kasih Tuhan, angkatlah kedua tangan-Mu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan yang akan menyertai kehidupan-Mu sepanjang 1 minggu ke depan. Berkat daripada Allah Abraham, Ishak dan Yakub yang akan menuntun dan menyertai Engkau di dalam sukacita kasih karunia-Nya, dan yang akan menyertai kehidupan-Mu, keluar pintu masuk rumah-Mu, Engkau akan menjadi terus terang, menjadi garam,
sehingga kehidupan kita sekalian boleh menjadi saksi-saksi Kristusnya heran, sampai ia akan datang kembali, menjemput kita saleh-salehnya, masuk di langit yang baru dan bumi yang baru. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom, silakan mengucap syukur.